Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tufal Azam dan saya akan membawakan materi tentang distance routing factor. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan secara cepat apa itu routing dinamik karena routing dinamik itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu distance vector routing dan link state. Jadi distance vector routing merupakan salah satu bagian dari routing dinamik. Routing dinamik adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Routing dinamik ini lebih mudah dilakukan daripada menggunakan routing statik dan default. Routing dinamik ini berada pada lapisan network layer jaringan komputer dalam TCP/IP protocol switch. Routing dinamik juga merupakan routing protokol yang digunakan untuk menemukan network serta untuk melakukan update routing table pada router. Meskipun begitu, routing jenis ini terdapat perbedaan dalam pemrosesan data di CPU router dan penggunaan bandwidth dari link jaringan. Distance routing factor. Algoritma distance factor juga dikenal sebagai algoritma Bellman-Ford. Router mampu untuk melewatkan update rute ke tetangganya pada interval routing yang terjadwal. Distance routing factor bertujuan untuk menentukan arah atau vektor dan jarak ke link-link lain dalam satu internet network. Router mendapatkan informasi dari router yang berhubungan dengan router tetangganya secara langsung tentang keadaan jaringan router tersebut. Perubahan tabel routing ini diupdate antar router yang saling berhubungan pada saat terjadi perubahan topologi, dan informasi yang dihasilkan adalah jumlah jarak atau hop yang dipakai untuk mencapai satu jaringan. Ciri-ciri umum distance routing factor 1. Protokol routing distance factor biasanya menggunakan sebuah algoritma routing di mana setiap router secara periodik mengirimkan update routing kepada semua tetangga atau neighbor dengan cara membroadcast seluruh isi tabel routing. Ciri-ciri umum distance routing factor lainnya ialah yang pertama, update periodik. Update periodik berarti pada setiap rentang waktu tertentu setiap router akan mengirimkan update routing. Rentang waktu ini berkisar antara 10 RTMP dari AppleTalk sampai 90 seperti IGRP dari Cisco. 90 detik. Perlu diperhatikan di sini jika frekuensi update terlalu sering, traffic bisa jadi terlalu padat dan membebani CPU router. Jika frekuensi terlalu jarang, convergence time jadi terlalu lama. Yang kedua ialah neighbors atau tetangga. Tetangga bagi sebuah router berarti router lain yang berada pada data link yang sama. Protokol routing berdistance factor mengirimkan update-nya kepada router-router neighbor-nya dan bergantung pada neighbor untuk mengirimkan informasi update kepada neighbor mereka yang lain. Karena alasan inilah routing distance factor disebut menggunakan update hop by hop. Lalu dilanjutkan dengan update broadcast. Ketika router pertama kali aktif dalam network, bagaimana cara router tersebut menemukan router-router yang lain dan memberitahukan keberadaan dirinya sendiri? Cara paling sederhana adalah dengan mengirimkan update dengan tujuan address broadcast dan address broadcast. Router-router tetangga yang menggunakan protokol routing yang sama akan menerima paket broadcast ini dan dapat mulai bertukar informasi sebagai neighbor. Host-host dan mesin lain yang tidak berkepentingan akan mengabaikan paket tersebut. Yang terakhir ialah update seluruh table routing. Kebanyakan protokol routing distance factor mengambil cara paling mudah untuk memberitahu neighbor semua yang diketahui dengan cara membroadcast keseluruhan isi tabel routing. Neighbor yang menerima update ini akan mengumpulkan informasi-informasi yang mereka butuhkan dan mengabaikan yang lainnya. Ada pula kelebihan dan kelemahan distance routing factor. Kelebihan dari distance routing factor ialah yang pertama, mudah diimplementasikan dan dipelihara. Lalu sumber daya yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Yang ketiga ialah spesifik ke routing information protocol, salah satu protokol dari distance routing factor, yaitu tidak membutuhkan biaya dalam pengimplementasian. Kekurangannya ialah convergence yang lambat, skala jaringan terbatas, dan yang terakhir memungkinkan terjadinya routing loops. Untuk yang bertanya-tanya, apa itu convergence? Convergence ialah proses pada router untuk terkoneksi dengan router lain untuk saling bertukar informasi seperti routing update. Proses ini terjadi pertama kali saat router dihubungkan dengan router lain melalui konfigurasi routing, dan akan terjadi lagi apabila terjadi perubahan kondisi jaringan seperti link down atau penambahan link baru. Konsep distance factor dapat dilihat dari gambaran di kanan. Router B menerima informasi dari router A. Router B menambah nomor distance factor seperti jumlah hop. Jumlah ini menambahkan distance factor. Router B melewatkan tabel routing baru ini ke router-router tetangganya yang lain seperti router C yang ada di kirinya router B. Proses ini akan terus berlangsung untuk semua router. Ada juga perubahan topologi distance factor. Update tabel routing terjadi ketika terjadi perubahan topologi jaringan.
Proses update perubahan topologi terjadi secara step by step dari router ke router tetangganya. Gambar yang ada di kanan menunjukkan algoritma distance vector memanggil ke semua router untuk mengirim ke isi tabel routingnya. Namun distance routing vector dapat terjadi loop, di mana routing loop dapat terjadi saat ketidakkonsistenan tabel routing. Dijelaskan lebih spesifiknya lagi, sebelum jaringan satu putus pada di gambar yang ada di sebelumnya ini, semua router memiliki tabel routing yang benar. Dalam hal ini, jaringan dikatakan convergent. Untuk router C menuju ke jaringan C melalui jaringan 1 melalui router B, dan jarak dari C ke router jaringan 1 adalah 3. Ketika jaringan 1 putus, router E mengirimkan update ke router A. Router A menghentikan routing paket ke jaringan 1, tapi router B, C, dan D tetap meneruskan routing karena mereka tidak diberi informasi bahwa jaringan 1 putus. Ketika router A mengirimkan update, router B dan D menghentikan routing ke jaringan 1. Router C masih belum menerima update. Untuk router C, jaringan 1 masih dapat dicapai melalui router B. Sekarang router C mengirimkan update secara periodik ke router D, yang menunjukkan jalur ke jaringan 1 lewat router B, dan router D mengubah isi tabel routingnya dan mengirimkan informasi ke router A. Router A mengirimkan informasi ke router B dan E, dan proses akan berlangsung terus-menerus. Paket-paket yang ditujukan ke jaringan 1 sekarang akan mengalami loop dari router C ke B, ke A, ke D, dan kembali lagi ke C. Lalu ke pendefisian maximum count. Update invalid, jaringan 1 akan meneruskan loop sampai beberapa proses lain berhenti looping. Kondisi ini disebut dengan count to infinity. Paket-paket looping terjadi dalam jaringan. Tanpa memberikan counter untuk menghentikan proses, hop count dari distance vector akan meningkatkan waktu paket melalui jaringan. Hal ini akan menyebabkan informasi yang tidak benar dalam table routing sehingga routing loop terjadi. Algoritma distance vector memiliki kemampuan untuk self-correcting, tapi masalah routing loop dapat menyebabkan count to infinity. Untuk mencegah masalah ini, protokol distance vector mendefinisikan infinity ini sebagai maximum number. Nomor ini menunjukkan metrik, di mana merupakan batas hop count maksimumnya. Lalu lanjutkan lagi, dengan metode seperti ini, routing protokol mengizinkan routing loop terus sampai metrik mencapai batas maksimum. Nilai maksimum batas hop count pada distance vector defaultnya adalah 15, sehingga paket akan dibuang apabila hop count melebihi dari 15 dan dianggap jaringan unreachable. Lalu untuk cara-cara mengeliminasi routing loop, terdapat beberapa metode seperti split horizon, root poisoning, triggered update, dan hold down timer. Metode split horizon, sebuah update route yang diberikan kembali kepada router di mana paket informasi yang didapatkan disebut reverse route. Split horizon adalah salah satu mekanisme untuk mencegah terjadi reverse route di antara dua router. Selain alasan agar tidak membuang-buang sumber daya, ada alasan lain yang lebih penting untuk tidak mengirimkan informasi kembali kepada router yang memberikan informasi tersebut. Fungsi terpenting dari protokol routing dinamik adalah untuk mendeteksi dan mengatasi problem perubahan pada topologi network jika jalur terbaik pada network tidak lagi dapat dijangkau. Protokol harus mencari jalur terbaik berikutnya. Meskipun itu, ada dua kategori split horizon yang dapat diimplementasikan, yaitu simple split horizon dan split horizon with poison reverse. Lalu yang keduanya ialah metode root poisoning. Root poisoning digunakan oleh protokol distance vector untuk mencegah routing loop dan menentukan informasi lengkap ketika suatu subnet atau jaringan tidak dapat diakses dengan cara setting 1 atau lebih nilai maksimum. Salah satu cara untuk mencegah update yang tidak konsisten adalah root poisoning. Pada gambar di kanan ini, pada saat jaringan 5 putus, router E akan men-set ke distance ke-16 untuk jaringan 5 ke root poison. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan unreachable. Pada saat root poison, router C tidak menerima update tentang jaringan 5. Setelah router C menerima root poison dari router E, ia mengirimkan update yang disebut dengan poison reverse kembali ke router E. Hal ini akan menyebabkan semua router dalam segmen menerima informasi root poison. Root poison menyebabkan routing protokol advertise infinite metric untuk jalur yang putus. Root poisoning tidak merusak konsep split horizon. Split horizon dengan poison reverse merupakan root poisoning yang ditempatkan pada link-link di mana split horizon secara tidak normal menerima informasi routing. Metode triggered updates. Triggered update atau disebut juga flash update sebenarnya sangat sederhana. Jika terdapat perubahan metrik yang lebih baik atau lebih buruk, router akan langsung mengirimkan update tanpa menunggu periode update yang telah dijadwalkan. Reconvergence akan lebih cepat terjadi daripada jika semua router harus menunggu untuk mengirimkan update pada waktu yang telah dijadwalkan seperti biasanya. Masalah counting to infinity bisa dapat dikurangi, walaupun tidak bisa dihilangkan secara sempurna. Update reguler masih bisa terjadi bersama dengan triggered update. Karena itu setelah menerima update yang benar dari triggered update, router masih dapat menerima informasi rute yang salah
informasi root yang salah dari router yang belum reconvergence. Perbaikan lebih lanjut adalah dengan menyertakan update hanya dari network-network yang memicu adanya update tersebut. Taktik ini mengurangi waktu proses dan efek pada bandwidth network. Lalu ada metode hold down timer. Jika hop count dari suatu network bertambah, router akan mereset hold down timer untuk akan mengeset hold down timer untuk root network tersebut. Sampai timer tersebut berakhir, router tidak akan mau menerima update baru untuk root tersebut. Efek sampingnya, waktu untuk reconvergence akan lebih lama. Tidak seperti timer yang lain, hold down timer harus di-set secara hati-hati. Jika periode hold down timer terlalu pendek, maka tidak akan efektif, tapi jika terlalu lama akan mempengaruhi proses routing normal. Dalam presentasi ini kami akan membahas satu protokol, yaitu Routing Information Protocol atau RIP. Routing Information Protocol atau RIP adalah salah satu routing protokol yang menggunakan distance factor. Oleh karena itu, RIP menggunakan jumlah hop untuk menentukan cara terbaik ke sebuah alat jaringan tertentu. Tetapi RIP secara default memiliki jumlah hop maksimum yaitu 15 hop. Oleh karena itu, hop ke-16 dan yang seterusnya seperti 17, 18, dan 19 akan dianggap tidak terjangkau atau unreachable. Oleh karena itu juga, RIP dapat bekerja dengan baik di jenis jaringan yang kecil, tetapi RAP tidak dapat bekerja dengan efisien pada network yang besar yang membutuhkan lebih dari 15 hop, atau pada jaringan yang memiliki router terbanyak. RIP untuk IP4 dibagi jadi dua versi, yaitu RIP v1 dan RIP v2. Sedangkan IP46 dapat menggunakan RIP NG dan dapat menggunakan RIP-NG. RIP v1 mengirimkan routing table secara lengkap ke semua interface yang aktif setiap 30 detik. RIP v1 menggunakan class for routing yang artinya RIP v1 tidak mendukung subnetting, sedangkan RIP v2 sudah menyediakan sesuatu yang disebut dengan prefix routing yang berisi informasi subnet mask. Pada RIP v2 ditambahkan fitur-fitur yang tidak ada dalam RIP v1, yaitu kemampuan untuk membawa tambahan informasi paket routing, mekanisme autentikasi untuk keamanan update table, dan mendukung variable length subnet mask atau VLSM. Karakteristik RIP, yang pertama ialah distance factor routing protocol, kedua ialah hop count sebagai metrik untuk memilih rute, yang ketiga ialah maksimum hop count 15, jika ke 16 atau melewatinya maka dianggap unreachable. Ya, dan setelah itu secara default routing update 30 detik sekali. Yang ini spesifik ke RIP v1 tidak mengirimkan subnet mask pada update, dan yang terakhir spesifik ke RIP v2 mengirimkan subnet mask pada update. Dapat dilihat dari yang penambahan fitur di RIP v2. Cara kerja RIP. Host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Lalu dilanjutkan dengan host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Jika rute belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table. Jika rute sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Lalu setelah itu rute melalui satu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Dan yang terakhir adalah khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Dapat lihat contoh kerja RIP di gambaran kanan. Gambaran kanan. Sebagai user yang ingin ke website google.com, dapat terlihat terdapat beberapa rute agar kita bisa ke website tersebut. Lebih spesifiknya 3 rute. Terdapat rute 1, 2, dan 3. RIP akan menghitung jumlah router yang harus kita akses untuk tiap rute yang ada, lalu RIP akan memilih rute yang paling pendek atau dengan jumlah router paling sedikit. Lalu sebagai ilmu tambahan dapat lihat ini perbedaan antara routing vector jarak dan link state routing dan bentuk grafik. Ya, itu saja untuk presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bertemu lagi.